Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Naura Katrunada. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai spam filtering. Teman-teman, masih ingat dengan SMS Mama minta pulsa? Nah, itu adalah salah satu bentuk spam. Sangat mengganggu bukan? Spam ini sangat sering kita jumpai di SMS ataupun di email. Biasanya, spam akan mengirim berita berupa iklan ataupun keperluan lainnya secara bertubi-tubi tanpa diminta, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan bagi yang menerimanya. Nah, orang yang mengirim pesan spam disebut sebagai spammers. Salah satu masalah terbesar di internet adalah email spam. Kenapa? Karena masalah ini setiap tahunnya terus meningkat dan bertanggung jawab atas lebih dari 77% dari keseluruhan lalu lintas pengguna. Email spam berpotensi menyebarkan berita palsu, penipuan, bahkan ada pula email spam yang memiliki lampiran berbahaya seperti malware dan ransomware. Tentunya mengakibatkan kerugian di pihak pengguna atau penerima email. Untuk penyedia layanan email seperti Google Mail, Yahoo Mail, dan Outlook, mereka hanya akan mengirimkan email yang valid ke email pengguna dan memfilter email yang dianggap tidak valid. Namun, kekurangannya adalah filter tersebut terkadang keliru, sehingga ikut memfilter email yang valid. Penyedia layanan email menggunakan berbagai mekanisme dan pendekatan dalam membuat spam filtering untuk mengurangi bahaya yang ditimbulkan. Bahkan, model yang digunakan oleh Google memiliki akurasi sekitar 99,9% dalam mendeteksi dan menyaring email spam dan juga phishing. Pusat data Google memanfaatkan ratusan aturan untuk menentukan masalah apakah email itu valid ataupun spam dengan menggunakan algoritma machine learning seperti regresi dan jaringan saraf tiruan untuk klasifikasi emailnya. Google Mail juga menggunakan OCR atau Optical Character Recognition untuk melindungi pengguna dari email spam yang berisi gambar. Sedangkan Yahoo Mail memiliki algoritmanya sendiri untuk mendeteksi email spam, antara lain URL filtering dengan dari lihat konten emailnya dan keluhan spam dari pengguna. Beberapa teknik spam filtering yang banyak diterapkan. Pertama, teknik penyaringan berbasis konten. Teknik ini biasanya menganalisis kata, distribusi kata, dan kalimat dalam badan email yang kemudian digunakan untuk membuat aturan filtering, dan email tersebut akan diklasifikasikan dengan berbagai pendekatan, misalnya menggunakan naive Bayes, KNN, jaringan saraf tiruan, dan lain-lain. Kedua, teknik penyaringan berbasis kasus. Pertama, seluruh email akan diekstraksi dan dilakukan pra-pengolahan pada data tersebut. Kemudian, data tersebut diklasifikasikan ke dalam dua set vektor dan melatih dataset tersebut dengan algoritma machine learning untuk memutuskan apakah email yang masuk adalah email spam atau non-spam. Ketiga, teknik penyaringan berbasis kemiripan. Teknik ini menggunakan algoritma machine learning yang mengklasifikasikan email berdasarkan kemiripan dengan data yang telah dilatih. Contohnya, template matching atau KNN. Dan keempat, teknik penyaringan adaptif. Teknik ini mendeteksi dan memfilter spam dengan mengelompokkan mereka ke dalam kelas-kelas yang berbeda. Kemudian, membuat perbandingan antara setiap email yang masuk dan memutuskan kemungkinan akan berada di kelompok mana email tersebut. Email terdiri dari dua komponen utama, yaitu header dan badan. Header email adalah bagian yang memiliki informasi tentang konten email, termasuk subjek, pengirim, dan penerima. Sedangkan badan email merupakan informasi dari email, contohnya halaman web, audio, video, gambar, dan lain-lain. Tahapan utama dalam mengumpulkan dataset email spam, yaitu
pertama, pra-pengolahan. Pada tahap ini terdiri dari tokenisasi. Pada tokenisasi akan dilakukan proses menghapus kata-kata di badan email dan mengubah pesan menjadi bagian-bagian yang lebih bermakna. Dan kedua, pemilihan fitur. Tahapan ini dilakukan untuk mengambil fragmen atau bagian yang menarik dari email yang bisa digunakan sebagai fitur. Selain itu, dataset yang terkandung di dalam korpus juga memainkan peran penting dalam menilai kinerja spam filtering. Klasifikasi email spam biasanya menggunakan algoritma machine learning untuk membedakan pesan spam dan non-spam. Beberapa teknik yang paling populer untuk deteksi email spam yaitu KNN, F-bias, support vector machine, decision tree, jaringan saraf tiruan, deep learning, dan lain-lain. Dan metode SVM telah terbukti selama bertahun-tahun menjadi salah satu klasifikasi yang efisien untuk menyelesaikan masalah email spam. Dikarenakan SVM menganalisis data dan mengidentifikasi pola yang digunakan untuk membuat kategori dan mengeksplor hubungan antara variabel. Namun, karena semakin besar ukuran dimensi data, perlahan keefisienan SVM mulai berkurang. Selain itu, ada pula menggunakan decision tree. Cara kerja pohon tidak tergantung pada hubungan antara parameter. Kelebihan decision tree adalah kemampuannya menetapkan nilai-nilai yang jelas untuk masalah, keputusan, dan hasil dari setiap keputusan. Lalu, ada juga metode yang sedang hangat-hangatnya, yaitu deep learning. Deep learning dianggap lebih menguntungkan karena dapat menoleransi kesalahan dan memiliki kemampuan belajar sendiri. Selain itu, deep learning juga bisa mencapai akurasi yang sangat tinggi dalam klasifikasi email spam. Masalah yang masih perlu ditangani adalah bagaimana menangani ancaman terhadap keamanan spam filtering dan kemampuan kinerja teknik spam filtering agar lebih efektif. Beberapa upaya yang telah dilakukan adalah dengan mengkategorikan ancaman berdasarkan sifatnya, kausatif atau eksplorasi, targetnya, dan pengaruhnya pada klasifikasi pesan. Selain itu, pengembangan spam filtering untuk email yang berisi gambar supaya lebih efisien, serta memiliki kemampuan untuk memperbarui ruang fitur dan kemampuan untuk belajar secara real-time dengan biaya komputasi yang rendah. Nah, selanjutnya adalah bagaimana cara mendapatkan dataset untuk spam filtering. Sebelumnya, saya sudah menjelaskan bahwa untuk mendapatkan dataset dilakukan melalui dua tahap. Yang pertama, tahap pra-pengolahan dan tahap seleksi fitur. Jadi, awalnya saya berpikir untuk mengambil datasetnya menggunakan program, seperti halnya pada program web scraping. Setelah didapatkan data mentahnya, kemudian melakukan proses pra-pengolahan dengan melakukan normalisasi teks, tokenisasi, ataupun juga noise removal agar data email yang telah didapatkan tadi menjadi lebih bermakna. Lalu data email yang telah dinormalisasikan tadi, kita cari back of word-nya. Dan dari sini, kita bisa mendapatkan fitur atau kata apa saja yang termasuk ke dalam pesan spam. Namun, saya menemui kendala. Ternyata, untuk melakukan scraping email, kita harus login terlebih dahulu ke email dengan menambahkan kode di program kita agar bisa login. Masalahnya adalah kode yang saya bikin tidak mau terkoneksi dengan akun email saya, dan saya juga sudah mencoba mencari solusinya, tetapi belum ada yang berhasil. Kemudian saya bertanya kepada beberapa teman bagaimana cara mereka mengambil dataset. Akhirnya saya pun mencoba mengambil datasetnya secara manual, yaitu di copy paste satu persatu dari email ke dalam Excel, dan didapatlah dataset email spam sebanyak 200 data. Ketika melihat isi dari beberapa pesan spam dan pesan yang saya anggap spam, rata-rata mereka berisi iklan ataupun penawaran barang yang sedang diskon.
Dan sebenarnya email spam ternyata memang mengganggu, karena pasti ada saja yang bikin kita tertarik atau kepo untuk mengetahui isi dari email tersebut kan. Nah, bahayanya adalah kalau email spam yang menawarkan promo-promo tadi ternyata hanyalah email palsu atau juga penipuan. Selain itu, bisa saja ketika kita berkunjung atau mengklik link yang ada di email spam tadi, ternyata mereka mengarahkan kita ke sebuah website yang sebenarnya mencurigakan. Dan mungkin saat itu juga mereka bisa mengambil data-data pribadi kita. Oleh karena itu, hanya ada satu hal yang harus dilakukan jika menemui email spam, yaitu menghapusnya. Dan jangan pernah merespon email-email spam. Terakhir adalah mempraktikkan dan menganalisa kode program spam filtering. Kode program diambil dari website Kaggle. Jadi setelah saya mencoba kode programnya, didapatkan hasil seperti ini, yaitu ada presisi, recall, dan F1 score serta support, dan ada angkanya untuk masing-masing tiap target. Itu dia video presentasi dari saya. Terima kasih, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.